Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kompetensi dasar yang ingin kita dapatkan yaitu kita menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kemudian indikator identifikasi proses tektonisme dan dampaknya terhadap kehidupan. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang epirogenesa dan kali ini kita akan bahas tentang orogenesa. Orogenesa terbagi menjadi dua, ada yang kita sebut sebagai lipatan, ada juga patahan. Gerak orogenesa adalah gerak lapisan kulit bumi yang relatif cepat dalam waktu yang cepat melingkupi daerah yang sempit. Ya. Ini juga sempitnya relatif karena sempitnya orogenesa masih cukup luas menurut pandangan kita sebagai manusia. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan gerak epirogenesis, maka gerak orogenesa melingkupi daerah yang jauh lebih sempit. Jenis gerak orogenesa yang pertama adalah lipatan. Ya, kita bisa saksikan seperti ini, lipatan, contoh lipatan yang merupakan salah satu jenis gerak orogenesa. Lipatan adalah bentukan yang terjadi akibat tenaga endogen yang mendatar pada kulit bumi yang bersifat liat atau plastis sehingga permukaan bumi mengalami pengerutan. Contoh dari aktivitas orogenesa ini adalah terbentuknya pegunungan lipatan Himalaya. Kemudian di Indonesia ada Bukit Barisan, ada Pegunungan Tengger, ada Pegunungan Ijen. Itu semua adalah bentuk muka bumi akibat peristiwa orogenesa, yakni lipatan. Nah, ini contoh salah satu penampakan pegunungan lipatan di Indonesia, yakni Pegunungan Ijen. Lipatan ada berbagai jenisnya. Ada lipatan yang tegak, ada lipatan yang miring, ada lipatan rebah dan sebagainya. Istilah penting yang perlu kita ketahui bahwa dalam lipatan itu ada sebuah istilah yang kita sebut sebagai antiklin atau bagian pucuk dari lipatan. Ya. Lawannya dari antiklin adalah sinklin atau bagian lembahnya. Jenis orogenesa yang kedua adalah patahan. Ya. Patahan adalah bentukan yang terjadi akibat tenaga endogen bekerja pada lapisan bumi yang tidak elastis atau keras. Akibatnya kerak bumi mengalami keretakan bahkan patah. Ya, ada patah yang dihasilkan dari peristiwa orogenesa ini. Nah, contoh di Indonesia, barangkali kita sering mendengar ada Graben Semangko di Bukit Barisan. Kemudian ada Ngarai Sianok di Sumatera Barat, termasuk Danau Toba sebelum terisi oleh air. Danau Toba merupakan sebuah lembah patahan yang kemudian terisi oleh air, maka menjadi Danau Toba. Ini salah satu contoh ngarai ataupun bentukan dari patahan yang ada di Indonesia, yakni Ngarai Sianok di Sumatera Barat. Beberapa istilah penting dalam patahan yang bisa kita ingat. Yang pertama adalah horse. Horse adalah naiknya muka bumi akibat tenaga endogen. Kemudian lawannya adalah graben. Kalau horse tadi naik, kalau graben mengalami penurunan. Istilah penting lain ada dextral. Dextral ini adalah patahan yang arahnya mendatar ke arah kanan. Jadi kalau kita berdiri, kemudian gerakan kulit bumi itu ke arah kanan, itu disebut dextral. Sedangkan sinistral merupakan pergerakan patahan mendatar ke arah kiri. Itulah istilah-istilah dalam patahan yang harus kita ketahui. Masih banyak lagi hal yang bisa kita pelajari dari gerak ataupun peristiwa tektonisme ini. Selamat belajar, selamat berliterasi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah SWT. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.